Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan nama saya Syamsul Arifin, mahasiswa PPG Bek 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasyah Sumawe dengan NIM 20256109007. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Hidayah, kelas 6 dengan materi belajar hadis tentang amal soleh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, Tuhan biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Terlebih dahulu kita berdoa sama-sama agar ilmu yang kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ayo dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dah, silahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya sudah, silahkan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sana aku berdiri, Jalanku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah karirnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sudah, saya absen dulu ya.
Imratus Soleha, Misbahul Huda, Muhammad Alvin Zainal Kiram, Muhammad Abdul Hafid, Muhammad Hamdan Atauillah, Muhammad Rizki, Muhammad Zainul Hadi, Nabila Azzalia, Nurul Aini, Solehatin, Ubaidillah, Muhammad Subhan, Jazilul Fawaid. Ya, hadir semua ya. Terima kasih. Jadi sesuai undang-undang sekolah, kalau kalian itu sakit harus mengirim surat. Kalau tidak ngirim surat ditindak sama sekolah. Harus apa? Harus ngaji mulai jam istirahat sampai masuk kembali. Sekarang persepsi dulu ya. Jika kalian bertemu dengan seorang pengemis, sedangkan kalian punya uang yang lebih, apa yang kalian lakukan? Dikasih kepada pengemis tersebut. Atau misalkan kalian tidak punya uang, kalian punya baju yang masih bagus, akan tetapi bajunya tersebut sudah tidak muat ke kalian karena kalian sudah tambah besar. Misalnya kalian sudah selesai kuliah misalkan, ada si pengemis misalkan. Ada baju kalian yang sudah tidak muat lagi. Kemudian ada pengemis, boleh tidak ngasih baju? Hah? Boleh. Kalau ngasih makan boleh enggak? Boleh. Sumbangan itu adalah tabungan kalian untuk amal baiknya kalian. Ya, paham? Apa kira-kira tadi? Kalau ada pengemis? Dikasih, tapi yang secara ikhlas. Kemudian yang kedua, jika kalian menjumpai teman melakukan kesalahan, apa yang akan kamu lakukan? Menasehati, membiarkan, atau membuli? Menasehati. Hamdan misalkan, sholat misalkan. Hamdan sholat, kemudian sarungnya Hamdan itu bolong, yang kulitnya sudah kelihatan. Sah enggak sholatnya? Sah enggak? Sah kalau berada di antara aurat. Auratnya kalian sampai mana? Kalau laki-laki besar sampai lutut. Kemudian di sini bolong, kelihatan sama Hamdan. Pas sholat, bahul di depan, sholat Allahu Akbar, pas di sininya bolong. Hamdan kelihatan. Habis sholat, Hamdan berarti harus menasehati atau bilang kepada bahul, Om, itu sarungnya bolong, Om. Kulitnya sudah kelihatan. Sholatnya Om itu berarti batal. Kemudian yang ketiga, sebelum sekolah, apakah kalian sudah berpamitan atau kepada orang tua atau berjabat tangan, bersalaman? Kalau pamitan ke orang tuanya, berjabat tangan, mencium ke tangan orang tuanya pasti, anak saya semoga jadi anak yang soleh kamu nak, misalkan. Itu yang pertama, tujuan kita itu agar didoakan menjadi anak yang soleh. Paham? Dah. Kemudian yang keempat, jika kalian punya uang saku lebih, apa yang akan kalian lakukan? Membelanjakannya secara cuma-cuma, menabungnya atau membuangnya? Kenapa kok harus ditabung? Kita menabungnya, begitu juga dengan amal kita.
Kalau kita berbuat baik, pasti Allah juga membalas kebaikan. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Tidak usah takut-takut. Kita sekarang bab 7 belajar hadis tentang amal soleh. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat melafalkan matan hadis tentang amal soleh dengan lancar. Siapa peserta didik? Siapa peserta didik? Siswa. Tepuk tangan buat Ain. Biar tak ngantuk ya. Biar tak ngantuk. Berarti peserta didik yang pertama dapat melafalkan matan hadis tentang amal soleh dengan lancar. Jadi kalian nanti harus latihan membaca tentang hadis tersebut. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan memberikan contoh untuk 3 jenis amal pahalanya yang tidak terputus. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis alasan mengapa ketiga amal tersebut memiliki keutamaan pahala yang terus mengalir. Yang terakhir, peserta didik dapat merumuskan cara-cara menjadi anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Itu tujuan capaian kalian nanti. Sekarang kita ice breaking dulu. Sekarang kalian berdiri. Ini sudah mulai lemes, ngantuk ya. Berdiri. Kalian mengikuti tangan saya ya. Anggap ini kepala ya. Kalau ini ngangguk-ngangguk, berarti kalian harus ngangguk-ngangguk ya. Kalau ini gini, berarti kalian harus juga gini. Kalau misalkan ini nunduk gini, kalian juga harus ngikutin tangan. Kalau ke samping, kalau ke kanan, ke kiri, misalkan kalian harus ngikutin. Ayo, siap ya? Siap. Ayo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ayo, kemana nih? Kemana nih? Ayo, kemana? 1. Ya. Berdiri. Kanan. Kanan. Kiri. Ayo. Terus. Kok kepalanya tok ini ya? Ini nih. Dah. Masih ngantuk? Masih ngantuk? Nah, sudah tepuk tangan buat diri kita sendiri ya. Oke. Sudah, duduk kembali. Kita lanjut ya. Ini hadis tentang amal soleh. Kelihatan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca terlebih dahulu ya. Kalian lihat ke depan. Fokus. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata banu adam inqata'a amaluhu illa min 3 shadaqatin jariyah aw ilmi yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang amal soleh. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata banu adam inqata'a amaluhu illa min 3 shadaqatin jariyatin
au ilmi أو علم yuntafa'u bihi ينتفع به aw waladin sholihin أو ولد صالح yad'u lah. يدعو له. Sekarang definisi amal soleh. Ayo didengarkan. Segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks agama Islam, amal soleh mencakup segala bentuk kebaikan. Jadi, perbuatan baik yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah itu atau bermanfaat kepada orang lain. Kalian tahu contohnya, tadi sebagian sudah dibahas. Yang gampang saja. Bersedekah. Ya, bersedekah juga berbuatan baik atau amal soleh. Apa selain itu? Apa? Berbakti kepada orang tua. Tepuk tangan dulu. Berbuat baik, pasti Allah membalas kita dengan kebaikan. Tetapi hanya di dunia saja. Hanya di dunia saja. Kebaikan itu terbalaskan. Akan tetapi pahalanya tidak bisa terus mengalir ketika sudah mati. Kita ambil contohnya ya. Nah, ini amalan ketika hidup di dunia. Kelihatan ya. Yang pertama, sholat 5 waktu. Kita wajib sholat nggak? Wah, wajib apa saja sholat yang wajib? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita wajib sholat. Akan tetapi kita tetap dapat pahala. Akan tetapi pahalanya sholat itu tidak bisa terus menerus ngalir ketika kita meninggal. Kemudian ada yang sudah sholat. Tadi subuhnya sholat. Lupa ya. Kebablasannya. Subuh sholat. Siapa yang sudah sholat maghrib? Yang sudah memulai sholat maghrib. Yang sudah pernah sholat maghrib, coba ajungkan tangan. Oh, ini masih belum. Siapa nih? Holvin. Isya. Zuhur. Zuhur turun. Kenapa zuhur kok jarang sholat? Karena terburu-buru kalian sudah harus menabung dari sekarang, belajar sholat agar kalian itu mendapatkan pahala. Ya, jangan nunggu besarnya. Kemudian yang kedua, silaturahmi. Siapa yang pernah silaturahmi? Tahu silaturahmi? Menyambung persaudaraan. Pernah silaturahmi? Pernah? Pernah. Kalian itu pernah silaturahmi. Misalkan datang ke rumahnya Ubay misalnya bersama keluarganya. Itu namanya silaturahmi. Ya, paham? Dapat pahala enggak? Dapat. Itu namanya silaturahmi, menyambung persaudaraan, melancarkan rezeki kita, memanjangkan umur kita. Makanya kalian itu kalau ingin mempunyai sering silaturahmi, orang-orang tuanya kalian yang sudah meninggal, temannya siapa itu di silaturahmi ya. Kemudian yang ketiga, belajar. Belajar kita dapat pahala enggak? Asalkan kita niatnya untuk belajar. Kalau kita nyampe sekolah, main-main, disuruh nulis, tidak nulis, disuruh kerjakan, pura-pura ngerjakan,
terus disuruh baca pura-pura pusing. Ya, kalian itu harus rajin belajar. Belajar itu juga mendapatkan pahala kepada diri kita. Kemudian membaca Al-Quran. Dapat pahala enggak? Hah? Dapat. Tapi kita kadang jarang baca Al-Quran. Kecuali pas waktu ngaji. Kecuali pas bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tadarus semua. Ngaji semua. Pagi sudah bangun. Terus siang tadarus lagi. Malam juga tadarus. Pas selesai Ramadan, hilang nah. Ditutup Al-Qurannya. Berarti Al-Qurannya dibaca 1 tahun sekali. Kemudian berbuat baik kepada orang lain. Allah juga pasti membalas kita dengan suatu kebaikan. Sekarang saya minta siapa yang bisa membuat contohnya perbuatan baik? Apa kira-kira? Contoh berbuat baik. Meminjamkan baju ke teman, itu juga perbuatan baik. Banyak, apalagi yang lain? Ayo yang bisa jawab, 1. Apa perbuatan baik yang dapat pahala? Perbuatan buruk dapat pahala? Enggak. Apa lagi perbuatan yang baik? Hah? Coba ini. Yang nyaring apa? Meminjamkan pulpen. Meminjamkan pulpen. Tepuk tangan. Meminjamkan pulpen itu juga perbuatan baik. Kalau mengambil pulpen temannya, perbuatan buruk. Pasti dapat pahala. Dapat pahala enggak? Enggak. Kalau mengambil pulpen temannya itu perbuatan buruk. Kalau kalian misalkan membuka buku temannya tanpa izin ke temannya, itu juga perbuatan buruk. Dapat pahala enggak? Enggak. Kemudian jujur. Siapa yang pernah jujur? Ada yang pernah jujur? Misalkan Faid, mau berangkat sekolah, sudah berpamitan, sudah bersalaman kepada orang tuanya. Kemudian Faid mau berangkat sekolah, dah Jong, misalnya sama bapaknya. Iya, dah Pak. Dikasih uang lah Faid 5.000. Kemudian di pertengahan jalan Faid sampai sini, Faid balik lagi ke atas. Tidur di rumahnya saudaranya misalnya. Pas waktu temannya pulang, Faid juga ikut pulang. Berarti Faid gak jujur. Apalagi contoh yang mudah, perbuatan yang jujur. Apa perbuatan yang jujur? Misalkan Bahul ditanyain sama Ain, Bahul misalkan kamu punya pulpen 2, ndak punya saya dah. Bukannya sampean tadi ada beli 2, ndak punya saya dah. Habis semua dah. Hilang 1, padahal pulpennya Bahul ada 2. Jujur gak Bahul? Ndak jujur. Makanya kalian kalau ingin dapat pahala atau dipercaya orang lain, kalian itu harus berbuat jujur. Gak boleh bohong ya. Misalkan kalian disuruh ustadznya misalkan, Jong ambilkan kapur di kantor, minta tolong ambilkan kapur. Lama sekali. Pas datang-datangnya, mana kapurnya nak? Nggak ada di kantor. Padahal kalian lama-lama di kamar mandi, tidak nyari kapur. Jujur gak? Tidak jujur. Kita itu harus berbuat jujur agar kita itu selalu terjaga. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan itu juga mendapatkan
pahala, banyak pahala yang dilakukan, yang bisa kita lakukan. Agar kita dapat pahala itu, banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Mana dah? Kok bermasalah ini? Sip ya. Sip. Kemudian berzikir. Berzikir itu bermacam-macam. Kita baca Allah, 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 itu juga berzikir. Apalagi contohnya berzikir yang kita dapat pahala? Apalagi? Baca apa? Astagfirullahaladzim, baca istighfar, itu juga berzikir. Apalagi selain itu? Apalagi selain itu yang merupakan bacaan zikir? Bersolawatan. Berarti ini sering selawatan. Tepuk tangan dulu buat Iin. Bersolawatan apa lagi? Ada yang masih mau jawab? Yang merupakan bacaan zikir? Yang kita dapat pahala, bacaan apa lagi? Membaca apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dapat pahala enggak? Dapat. Apa lagi selain itu? Membaca apa? Banyak. Baca la ilaha illallah. Itu sudah termasuk berzikir. Astagfirullahaladzim. Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Itu kalian sudah berzikir. Kemudian menuntut ilmu. Kalian menuntut ilmu dari rumah ke sekolah itu juga mendapat pahala. Kalian juga mendapat ganjaran. Asalkan niat kalian, saya niat ke sekolah untuk menuntut ilmu. Jangan salah niat. Saya niat sekolah hari ini biar dikasih uang 5.000, besok biar bisa beli pancing. Lain. Niatnya ada niat mencari ilmu, akan tetapi niatnya mencari uang untuk beli pancing. Bu, di sekolah ada iuran 5.000. Misalkan beli apa? Penghapus. Padahal di sekolah ada iuran. Dapat pahala enggak? Kenapa? Karena apa? Jujur. Bagus. Tapi kalian ingat. Kemudian bersedekah. Bersedekah itu juga kita itu mendapatkan pahala. Nah, kita membantu orang yang orang di sekitar kita yang membutuhkan tanpa ingin dipuji oleh orang lain. Misalkan kalian ngasih beras, ke Titin. Tin, saya punya beras 1 kilo, saya kasihkan ke kamu, Tin. Misalkan. Tidak ada orang sama sekali. Niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Atau misalkan banyak orang, tetapi kalian menyembunyikan. Tin, sampai Tin. Tin lah. Biar dah misalkan. Ini buat sedekahnya saya misalkan ya. Buat sedekahnya saya, sedekah beras misalkan. Nah, itu berarti tidak ingin dipuji sama orang lain. Kalian itu niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Ada guru saya dulu itu kalau bersedekah, ini ada cerita sedikit buat kita, buat mendidik diri kita sendiri. Guru saya itu kalau bersedekah tanpa sepengetahuan orangnya. Guru saya itu bersedekah kepada orang fakir miskin, ngasih beras 1 minggu 10 kilo, 1 minggu 10 kilo. Tapi yang punya rumah tidak tahu siapa yang ngasih beras. Tidak tahu, yang punya rumah itu tidak tahu siapa yang ngasih beras terus. Setiap 1 minggu, akhirnya yang punya rumah tidak tidur sampai malam, sampai pagi, nunggu siapa sebenarnya orang itu. Nah, pada malam itu, ternyata dia tidak nganterin beras. Terus gitu. Kok tidak ada kalau ditungguin, akhirnya ditinggal tidur, pagi-pagi berasnya sudah ada lagi. Nah, itu namanya sudah sangat ikhlas, tidak ingin orang lain, tidak ingin dia itu dipuji orang
lain. Jadi secara sembunyi-sembunyi dapat pahala. Dapat, kita tetap dapat pahala. Pada akhirnya setelah dia meninggal, guru saya itu meninggal, akhirnya si fakir miskin ini sudah tidak dapat beras lagi. Akhirnya tahu, oh berarti orang dulu itu yang sering naruh beras ke rumah itu berarti beliau. Karena ketika beliau sudah meninggal, akhirnya sudah ada beras yang datang secara seminggu sekali tanpa sepengetahuan saya. Akhirnya ketahuan orangnya. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Kemudian amanah. Amanah itu kalian itu memegang amanah di lembaga misalkan. Amanah itu apa artinya? Apa artinya amanah? Dapat dipercaya. Misalkan Bahul memegang uang infak di kelasnya. Taruhkan ke Bahul saja infaknya. Bahul misalnya megang infak sudah dapat 20.000 per hari 500 misalnya. Infaknya per hari 500 sudah terkumpul. Bahul berarti dipercaya oleh temannya untuk menjaga uang tersebut. Bahul dapat pahala nggak? Dapat pahala. Karena Bahul, satu juga Bahul dipercayai dan benar-benar jujur. Ya, paham? Nah, ini contoh-contoh amal kebaikan, amal soleh selama di dunia yang kita itu mendapatkan pahala, akan tetapi pahalanya tidak terus mengalir ketika kita sudah mati. Nah, kira-kira amalan apa yang harus kita lakukan agar kita itu ketika sudah mati, sudah tidak bisa apa lagi, kita itu dapat pahala. Kita simak berikutnya. Iya. Ngantuk? Ngantuk? Coba senyum. Senyum dulu ya, senyum. Senyum terus. Jangan nangis, senyum. Nah, terus senyum. Yang kuat senyumnya. Lebar. Yuk senyum. Nah, jangan nangis ya. Nanti kalau terlalu lebar kalian nangis. Masih semangat? Semangat? Yes, kita lanjut. Ini adalah amalan yang terus mengalir pahalanya ketika kita itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dalam artian kita sudah meninggal, sudah di dalam tanah. Kalau kita sudah di dalam tanah, kita masih bisa bersedekah. Misalkan Hafid misalkan sudah di dalam tanah. Kemudian Alfi datang ke kuburannya Hafid. Fit, saya butuh uang, Fit. Si Alvin. Pak Hafid bangun. Iya, ini Vin. Misalkan. Ini uangnya, Vin. Bisa? Sudah tidak bisa lah. Lagi dari mana pahala agar kita pahalanya itu, agar pahalanya itu terus mengalir pada kita. Ada 3 amalan. Yang pertama, yaitu apa? Sedekah jariyah adalah pemberian kepada orang lain atau masyarakat yang digunakan secara terus menerus dengan niatan kalian menyumbangkan uang misalkan punya 500 rupiah kalian tapi ingin nyumbang ke masjid tidak apa-apa siapa tahu waktu itu uangnya dapat 1 juta tapi kurang 500 rupiah ya, dengan lantaran kalian nyumbang 500 rupiah akhirnya uangnya itu genap menjadi 1 juta. Sangat berarti tidak? Berarti itu namanya sedekah jariyah. Yang mana sedekah jariyah itu yang uangnya kalian sumbangkan ke masjid itu digunakan untuk pembangunan masjid. Sedangkan masjid sendiri adalah tempatnya ibadah selama beberapa tahun kemudian masjid itu tetap digunakan untuk ibadah. Kalian itu pasti ketika di dalam kubur kalian sudah meninggal, tapi kalian punya tabungan. Kayak tadi ya, yang pertama itu ya, kalian menabung, kemudian kalian sudah mati, kalian masih bisa memetiknya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Dadah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat.
adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan diamalkan, dan ilmu yang dipelajari dari dan diajarkan tidak bertentangan dengan ilmu agama. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Kalian tahu satu huruf hijaiyah, alif misalkan. Pas punya adik diajarkan ke adiknya. Alif, ini alif, Dek. Ini alif kayak gini. Kemudian adiknya sampai tahu tentang alif dari sambian sendiri, berarti itu sudah termasuk ilmu bermanfaat. Atau mengajarkan Al-Quran. Sambian mengajarkan ke temannya, mengajarkan Al-Quran, baca panjang pendeknya, hukum nun mati dan tanwinnya, misalkan mengajarkan pada temannya, kemudian temannya juga mengajarkan pada temannya, kemudian mengajarkan ke putranya kiai pas jadi kiai besar. Itu sudah termasuk ilmu yang bermanfaat. Kalian mendapat pahalanya juga mengalir pada kalian secara terus walaupun kalian sudah meninggal. Enak enggak? Enak apa enggak? Enak. Kalau kalian sudah tidak buat apa-apa, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, di dalam kubur dialiri pahala lagi. Ada satu, kamu pernah bersedekah di masjid, mengalir. Ada amalan kedua, kamu pernah mengajarkan temannya kamu membaca Al-Quran. Kamu pernah mengajarkan temannya kamu rukun Islam. Kamu pernah mengajarkan temanmu rukun iman. Akan tetapi temannya juga mengamalkan ke temannya, ke santrinya, terus ke yang lain. Itu sudah termasuk ilmu yang bermanfaat. Mengalir lagi. Kalian sudah berada di dalam kubur. Enak enggak? Enak. Ayo siapa yang ingin mati? Enggak. Walaupun kita itu harus selalu berbuat baik. Kalau intinya kita itu kalau pahalanya terus mengalir ketika kita sudah meninggal itu, yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga apa? Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita itu semuanya itu ingin mempunyai anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Kalau misalkan kita mempunyai anak yang soleh, kemudian kita meninggal, kita pasti didoakan. Makanya kalian tuh disekolahkan, kalian dibelajarin akhlak, kalian belajar tentang Al-Quran, kalian belajar tentang fikih, kemudian pelajaran-pelajaran yang lain. Dengan tujuan apa? Agar kalian menjadi anak yang soleh. Kalau kalian tak jadi anak yang soleh, misalkan orang tuanya mati, sudah dah meninggal dah, misalkan. Kalian tak pernah ke kuburnya, atau bukan hanya di kuburnya saja, kalian itu di rumahnya juga harus mendoakan orang tua. Kalian tak bisa, saya pakai bahasa Arab, saya tak bisa berdoa pakai bahasa Indonesia. Malu ke Allah. Allah tak tahu bahasa Indonesia. Allah itu bahasa apa saja tahu. Allah itu maha kuasa, maha tahu. Meskipun kalian pakai Madura kasar, Allah itu tahu. Minta kepada Allah, ya Allah, sehatkan kedua orang tua kami, lancarkan rezekinya, beri umur yang barokah, panjang umur yang barokah. Kalau orang tuanya yang sudah meninggal, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya selama di dunia. Terimalah amal baiknya dan tempatkan di surgamu, ya Allah. Itu namanya anak yang soleh. Apakah anak yang soleh itu, yang mendoakannya itu harus menunggu mati orang tuanya? Enggak. Akan tetapi selama orang tuanya hidup di dunia itu juga didoakan. Itu namanya anak yang soleh. Di dunia kalau sudah didoakan, apalagi kalau sudah meninggal pasti semakin didoakan. Kalau kalian sudah menjadi anak soleh, cinta ke orang tuanya, cinta ke keluarganya, kalau mereka sudah tiada pasti kalian akan mendoakan.
Ya Allah, sehatkanlah kedua orang tua kami, lancarkanlah rizkinya dengan rezeki yang barokah, panjang umur barokah, diberi keselamatan dunia dan akhirat ya Allah. Nah, itu namanya anak yang soleh. Itu pahalanya terus mengalir kepada orang tuanya nanti. Kalau kalian menjadi anak soleh, orang tuanya meninggal dan didoakan, maka orang tua kalian itu selalu mendapat pahala. Paham ya? Paham. Sudah, ada yang mau ditanyakan? Nah, kita amati video terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal-amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya terus kita terima selama orang lain masih memanfaatkannya. Membantu pembangunan masjid, sekolah, jalan, sampai menanam sebuah pohon yang memiliki manfaat kepada umat termasuk sedekah ini. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan lalu dipraktikkan orang lain akan menjadi pahala yang terus mengalir. Ketiga, anak saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Seorang anak yang mendoakan kita setelah wafat akan membawa cahaya dalam kegelapan, membawa manfaat di saat kita kesusahan, agar dapat terus menyampaikan amanah Rasulullah. Paham? Mau diulang lagi? Terlalu cepat ya? Dah, kita lanjut dulu. Nah, setelah kita amati video tadi, ada yang mau ditanyakan, sih? Ada yang mau bertanya? Grup Timur? Halo? 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 Coba tengah, halo? 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 Detoy ya, Barat? Halo? Halo? Masa kalah sama cewek? Tepuk tangan buat cewek. Udah. Sik ya. Sekarang kita berkelompok. Kelompok 1 membuat poster tentang gambaran amal soleh dan dipresentasikan. Kemudian kelompok 2 buat proyek amal jariah mini dan presentasikan juga. Kemudian kelompok 3 buatlah clipping berisi susunan hadis tentang amal soleh. Kelompok 1 ya. Ini kelompok 1 ya. Buatlah poster tentang gambaran amal soleh. Cek dulu yang punya Ubay. Siapa tadi yang punya tugas proyek amal jariah kelompok 2? Siapa? Ubay ya? Ini. Buat dari kardus. Ada yang butuh gunting? Guntingnya ada? Kelompok 3.
Yo, dikerjakan dulu ya. Bisa? Yo, dikerjakan semaksimal mungkin. Saya kasih waktu 15 menitan. Minggu kemarin yang tak masuk siapa? Masuk semua ya? Dikerjakan ya.
Kalau ada yang butuh gunting, tuh ambil pinjam di temannya dulu ya. Belum? Bisa lemnya nih. Mana, Wid? Oh ya. Sudah? Sudah ya? Cek dulu ya. Duh. Sudah semua? Sudah.
Lanjut ya. Silakan nanti kita presentasikan satu-satu ya. Presentasikan satu-satu. Kira-kira kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Ayo. Ayo. Kelompok mana? Ayo, kelompok mana? Pembela dulu ya? Ayo, ayo. Ayo, dari awal lagi. Ayo, Mas Ain ke sini, ayo. Ayo, yang Putri, ayo. Nah, siapa dulu? Yo, kelompok mana dulu? Siapa juru bicaranya ini? Nih. Kelompok berapa ini? Kelompok berapa? Kelompok 1. Ayo. Ayo, perkenalan dulu. Ayo, perkenalan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang gambaran amal soleh. Ya. Ayo. Mana hasilnya? Amal soleh yang tidak terputus ada 3. Ya. 1. Bersedekah jariah. Ya. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Sudah. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana hasil anunya? Nanti saya nilai dulu. Terima kasih buat kelompok 1. Sekarang yang kedua. Kelompok berapa ini dah? Yang maju terlebih dahulu. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Ya, apa tugasnya tadi? Susunan hadis tentang amal soleh beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu adama an qata'a amaluhu imin sasi sadaqatin jariyatin yuntafa'u bihi aw ilmin aw waladin solihin yad'uhu la. Artinya, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak soleh yang mendoakannya. Sudah. Ayo tepuk tangan buat kelompok berapa nih? 3. Kelompok 3. Saya nilai nanti ya. Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya dikumpulkan ke sini, nanti saya nilai ya. Kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir. Nah. Ayo, perkenalkan dulu kelompok-kelompoknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan proyek amal jariah. Ya. Apa itu? Ini yang dipegang Mas Hamdan ya, Pak? Untuk membangun Masjid Al-Hidayah Oh, kota amal ya, tepuk tangan. Ya. Terus dibaca.
Kami akan meminta sumbangan uang seikhlasnya dan berapapun kepada semua siswa Raudhatul Hidayah, dan akan keliling meminta sumbangan kepada masyarakat sekitar yang diketuai oleh Muhammad Hamdan atau Ilah. Ya, tepuk tangan buat kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2 ya, tepuk tangan dulu. Sudah. Silakan duduk sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya taruh sini ya. Terima kasih banyak. Kalian sudah mengerjakan tugas semaksimal mungkin ya. Walaupun waktunya cuma sebentar, tapi alhamdulillah kalian sudah mengerjakan tugas semaksimal mungkin. Tepuk tangan buat diri kalian sendiri. Sudah, saya nilai terlebih dahulu ya. Mulai dari kelompok 1 aja dah ya. Ini kelompok berapa ini? 2. Ini kelompok 1. Kelompok 1, yaitu kelompoknya apa? Imratus Salehah, Nabila, terus siapa ini dah? Titin ya. Titin sama Iin. Kelompok 1, amal soleh. Tadi tugasnya di sini kelompok 1 membuat poster tentang gambaran amal soleh. Ya, benar. Nah, kemudian dipresentasikan. Ini untuk kelompok 1. Amal soleh saya baca ya. Amal soleh yang tidak terputus ada 3. Nomor 1, sedekah jariyah. Kemudian anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Nomor 3, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Saya nilai untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 gambarnya sudah sangat bagus sekali ya. Nah, dikerjakan berempat sudah menghasilkan gambar yang menggambarkan poster tentang amal jariyah. Ini gambarnya bagus tak? Bagus. Keterangannya juga bagus. Sudah luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Gambarnya, posternya tentang amal jariyah. Yang ini bersedekah. Kemudian apa ini? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kemudian yang terakhir yaitu anak soleh. Ini yang dikerjakan oleh kelompok 1. Nah, sekarang Pak Guru nilai, akan tetapi di sini masih ada kekurangannya. Apanya yang kurang? Untuk lebih lengkapnya. Apa? Yaitu tentang hadis tentang amal soleh. Yang pertama, sedekatin jariyatin. Di sini nih kasih sedekatin jariyatin. Kemudian apa ini? Nomor 2, ilmu yang bermanfaat atau ilmi yang tafa'u bihi. Ya. Benar ya? Ya. Au ilmin yang tafa'u bihi. Berarti taruh sini ya. Nah, di sini dikasih tulisan tentang hadisnya. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Gimana bunyi hadisnya? Au waladin solihin yada'ulah. Sudah, ini sudah bagus. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Kelompoknya siapa tadi? Mas Hamdan atau Ilah. Kemudian siapa lagi? Misbahul Huda ya. Ya.
Terus, kok tidak tahu ke namanya sendiri nih dah. Terus, kelompoknya Ubaidillah, ya, Jazilul Fawaid. Terus, siapa? Subhan. Ini yang dibuat kelompok dua. Di sini ada keterangannya, amal jariyah untuk membangun Masjid Al-Hidayah Betong Kertonegoro. Kami akan meminta sumbangan, ya, kami akan minta sumbangan uang seikhlasnya dan berapapun kepada semua siswa Raudatul Hidayah, dan akan keliling meminta sumbangan kepada masyarakat sekitar yang diketuai oleh Muhammad Hamdan atau Ilah. Apa ini berarti? Wadahnya apa namanya ini? Kalau di masjid itu apa namanya? Kota amal. Sudah bagus ya, tetapi tadi keterangannya masih kurang lancar. Siapa yang nulis? Berarti Hamdan. Ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Mana dah? Kelompok 2, siapa saja tadi? Mas Hamdan, ya. Mas Hamdan, Muhammad Hamdan, terus siapa? Misbahul Huda. Terus Ubaidillah, Jazilul Fawaid. Terus Subhan. Sudah. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 3, ya. Kelompok 3. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Ketika manusia itu sudah mati, semua amalnya itu terputus kecuali 3. Apa? Shadaqatin jariyah, yantafa'u au ilmi. Yantafa'u au ilmi. Au ilmi yantafa'u bihi. Ini kelompok 3. Ini sudah bagus. Nah, kerjanya, susunannya sudah bagus ya. Untuk kelompok 3. Kelompok 3 kan ya? Mana kelompok 3? Kelompok 3, susunannya sudah bagus. Untuk hadisnya, untuk terjemahnya. Cuman di sini ada kesalahan. Ini. Mana yang salah? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salatin. Shadaqatin jariyatin. Terus apa sini, Mas? Apa? Au ilmin yantafa'u bihi. Ini yantafa'u bihi dulu, baru au ilmin. Salah apa benar? Salah, tapi sudah bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih banyak ya. Sekarang kesimpulannya. Kesimpulan dari hadis yang tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa berbuat baik bukan sekedar aktivitas fisik, melainkan tabungan kita untuk akhirat kelak. Berbuat baik, amal soleh, yang untuk tabungan akhirat itu adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya, itu semua amal yang tidak akan terputus kalau kita sudah meninggal. Jadi kita itu selama di dunia itu, kita jangan malas-malas untuk berbuat baik, membantu sesama, membantu orang tua, membantu guru, membantu temannya, itu sudah merupakan amal baik. Membersihkan kamar mandinya masjid, menyapu masjid, menyapu di sekolah, itu sudah amal baik. Akan tetapi kalau kita ingin pahalanya terus mengalir ketika kita itu sudah meninggal, ada 3 amalan. Apa saja tadi? Yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Paham ya? Nah, lanjut. Apa itu amal soleh atau amal kebaikan? Ya, tepuk tangan buat Riz. Amal soleh atau kebaikan yang kita ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin dipuji orang lain, akan tetapi kita betul-betul tulus
membantu sesama, ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa saja amal yang tidak terputus walaupun manusia sudah meninggal? Apa saja? Siapa? Ya. Ya, tepuk tangan buat Mawifal. Jadi ada 3 amal yang sudah saya sampaikan tadi tentang amal soleh ya. Yang pertama yaitu sedekah jari. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Ya, yang terakhir, apakah belajar bersama termasuk ilmu yang bermanfaat? Ya. Iya, karena ilmu apa namanya? Apa katanya Mbak Tus tadi? Alasannya karena kita belajar bersama, akhirnya kita dapat ilmu dari teman sesama. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Udah, sekarang refleksi ya. Nah, yang pertama, kalau ada yang tidak paham, silakan bertanya ya. Dari 3 amal jariyah, mana yang paling ingin kamu miliki kelak? Mengapa? Karena saya ingin berbagi ilmu yang saya miliki. Karena saya ingin berbagi ilmu yang saya miliki. Dari 3 amal jariyah, mana yang ingin kamu miliki kelak? Nah, berarti ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar ilmu yang kamu pelajari di sekolah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan pahalanya mengalir terus? Mengajarkan mengaji atau mengajarkan membaca kepada adik-adik atau tetangga kecil-kecil. Ya, mengajarkan mengaji itu sudah termasuk apa namanya? Ilmu yang bermanfaat. Jadi kita itu mengajar juga merupakan ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan kepada siswa atau siswa juga apa namanya? Mempunyai pengetahuan yang pernah diketahui oleh temannya, itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Kecuali apa namanya? Di luar ilmu yang di luar agama Islam. Kalau mengajarkan keburukan, ya yang mengalir ya dosanya. Tidak apa-apa sholat meskipun kena tetek ayam misalnya. Sudah najis, sudah kena kencing, sudah kena apa kotoran apa. Nah, itu namanya ilmu yang di luar agama Islam. Kalau di Islam, kalau sudah kena kencing, kena najis yang lain pada sarung, sudah tidak sah digunakan untuk sholat. Kemudian yang ketiga, apa doa yang paling sering kamu panjatkan untuk kedua orang tuamu? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita selalu mendoakan orang tua kita agar kita nanti juga didoakan oleh anak kita. Kita menjadi anak yang soleh, pastinya nanti ketika kalian sudah punya menjadi anak yang soleh, pasti kalian nanti punya turun anak yang soleh. Ya, paham? Kemudian yang keempat, apa yang kamu rasakan saat merancang proyek kebaikan bersama teman-temanmu? Apa? Sangat menyenangkan. Ya? Sangat menyenangkan dan kompak. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Selanjut. Baiklah, sebelum pelajaran saya akhiri, saya ada tugas untuk kalian untuk dikerjakan di rumah. Kemudian hadis tentang amal soleh juga dihafalkan. Minggu depan setorkan ke saya ya. Nih, sambil lalu dibagikan ke temannya yang belakang.
Sudah kebagian semua? Nah, sudah. Saya akhiri pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.